Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Bab yang ke-10, Babul Haid, yaitu bab tentang haid. Hadis yang ke 117. Wa an Hamnata binti Jahsyin, dan dari Hamnah binti Jahsy, qalat, beliau berkata, kuntu astahadu haidatan katsiratan syadidatan, sesungguhnya aku wanita yang mengalami istihadah dengan darah yang banyak dan deras. Jadi mengucurnya deras dan banyak. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaftihi, untuk meminta fatwa kepada beliau. Faqala, maka beliau bersabda, innama hiya raqdatum minasyaiton, sesungguhnya darah tersebut, istihadah tersebut merupakan gangguan dari setan. Fatahayyadhi sittati ayyamin, maka anggaplah haid untuk 6 hari pertama. Fatahayyadhi, maka hitunglah itu sebagai haid. Sittati ayyamin, 6 hari pertama. Au sab'ata ayyamin, atau 7 hari pertama. Summa utasili, kemudian mandilah. Fa idza stanqati, maka apabila telah berhenti, seolah-olah haidnya sudah berhenti, jadi masa haidnya sudah selesai tapi darahnya tetap keluar, fasholli, maka sholatlah arba'atan wa ishrina, 24 hari, au salasatan wa ishrina, atau 23 hari, wasumi, dan berpuasalah, washolli, dan sholatlah, fa inna, maka sesungguhnya, dzalika, yang demikian itu, yujzi'uka, akan menjadi pahala bagimu, akan mendapatkan balasan, jazaan. Wa kadzalika, dan yang demikian itu, faf'ali, kerjakanlah, kulla syahrin, setiap bulan, kama tahidun nisa, sebagaimana haidnya wanita yang normal. Fa in qawiti, dan apabila kamu kuat, ala antu akhiri, untuk mengakhirkan ad-duhra, sholat duhur, wa tu'ajjili, dan mengawalkan al-asra, sholat asar, thumma tautasili, maka mandilah, hina tadhurina, hingga kamu suci, wa tusalli dhuhra wal asra jami'an, dan sholatlah duhur dengan asar dijamak. Jadi duhur dan asarnya dijamak, dikumpulkan. Summa tu'akhirinal maghrib, kemudian jika kamu mampu mengakhirkan sholat maghrib, wa tu'ajjilinal isya, dan mengawalkan sholat isya, summa tautasilina, kemudian kamu mandi, wa tajma'ina, dan menjamak bainas sholataini, antara 2 sholat, faf'ali, maka kerjakanlah, wa tautasilina, dan mandilah, ma'as subhi, ketika subuh, wa tusallina, dan sholatlah. Qala, berkata Hamnah binti Jahsy, wa huwa a'jabul amrayni ilayya, yang demikian itu, yang tadi itu, a'jabu, adalah perintah yang paling aku sukai, adalah sesuatu yang paling aku sukai, amrayni, yaitu perintah ilayya, kepada diriku. Jadi perintah yang paling disukai ketika dia sedang istihadah. Karena orang mukmin itu bedanya dengan orang yang tidak, orang Islam yang imannya sudah kuat dengan tidak kuat, itu kelihatan pada sholatnya. Jadi orang yang merasa seorang wanita yang mukminah, yang betul-betul iman kepada Allah,
ketika datang haid dia itu merasa eman, kok aku nggak bisa sholat ya. Nah itu berarti dia sudah ada keimanan di dalam hatinya. Nah apalagi kalau istihadhah. Kalau istihadhah kan waktunya kan semakin lama. Anggapan dia kalau saya istihadhah saya tidak bisa sholat. Sehingga ketika diperintahkan oleh Rasulullah dengan perintah-perintah kaidah menjamak dua sholat, yaitu duhur dan asar, maghrib dan isya, kemudian perintah untuk mandi ketika sholat subuh dan boleh mengerjakan sholat subuh, dan perintah untuk berpuasa, maka a'jabul amroini ilayya, dua perintah yang paling disukai, boleh sholat dan boleh puasa walaupun istihadhah. Itu kurang lebih seperti itu maknanya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5 illan Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. Wa sahhahahu Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Wa hassanahul Bukhari, dan dihasankan oleh Imam Bukhari. Faham maksud dari hadis ini? Jadi konteks hadisnya panjang. Inti dari hadis ini adalah jamak sholat untuk wanita istihadhah. Jadi ada perbedaan, nanti insya Allah ketika nyampe di babus sholat akan ada penjelasan lebih detail lagi. Ada perbedaan antara pengertian jamak dan qashar, karena ada beberapa orang yang menganggap jamak dan qashar itu adalah satu bagian, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Jamak itu artinya mengumpulkan, qashar itu artinya meringkas. Nah maka masing-masing ada syarat dan ketentuannya tersendiri. Jamak punya syarat dan ketentuannya tersendiri, qashar juga ada syarat dan ketentuannya tersendiri. Nah khusus untuk jamak, karena insya Allah di qashar nanti kita akan, bab qashar kita akan mengkaji ketika masuk di kitabus sholat, kitab tentang sholat. Insya Allah setelah babul haid ini selesai, kitabut thaharah sudah selesai, kita lanjutkan ke kitabus sholat. Nah sholat jamak itu boleh dikerjakan pertama karena faktor melakukan perjalanan jauh atau dia sebagai seorang musafir. Walaupun ada ikhtilaf, ada perbedaan antara madhab mengenai status sebagai seorang musafir itu seperti apa, berapa jarak yang harus dia tempuh dan bagaimana cara menempuhnya. Tetapi inti utamanya adalah salah satu syarat untuk boleh dijamak karena dia seorang musafir. Kemudian yang kedua, boleh dijamak kalau dalam kondisi darurah atau darurat. Darurat ini contohnya istihadhah, itu dia kan darurat, boleh dijamak. Karena kalau nggak dijamak, maka darah dikhawatirkan terus-terusan mengucur sehingga akhirnya membuat kondisi tubuhnya menjadi najis karena darah tetap keluar. Maka dengan mandi dalam sholat dan dijamak itu sama dengan memperkecil potensi najis sehingga dia sholat dalam keadaan suci. Atau bisa jadi ada seseorang yang akan menjalani operasi, dia dibius total. Nah operasinya akan dikerjakan pada waktu asar. Nah kemungkinan dia baru sadar pada waktu subuh secara perhitungan, maka itu boleh dari duhur, asar, maghrib, isya dia jamak, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh di qashar, tidak boleh di ringkas, karena qashar ada syarat tersendiri lagi. Qashar itu ada aturan-aturan tersendiri. Nah cuma intinya kalau sholat jamak ada potensi boleh di qashar, tapi kalau sholat qashar sudah pasti harus dijamak, karena kalau nggak dijamak tidak mungkin terjadi qashar. Jadi qashar itu setelah terjadi jamak, maka qashar ini menjadi keringanan untuk orang yang menjamak sholatnya. Tapi orang yang jamak sholat belum tentu boleh qashar, atau ada potensi dia bisa qashar. Kurang lebih seperti itulah mengenai masalah jamak. Saya baca syarahnya kebetulan pendek. Hadis ini jadi dalil bahwa wanita yang mengalami darah istihadhah yang belum memiliki kebiasaan haid dan tidak bisa membedakan manakah darah haid atau darah istihadhah, maka ia menjadikan kebiasaan umumnya wanita sebagai patokan. Umumnya wanita mengalami haid 6 atau 7 hari setiap bulan. Ketika keluar darah pertama dihukumi haid dan sisanya dihukumi istihadhah. Misalkan ini wanita tidak pernah pengalaman datang bulan atau
datang bulan 2-3 kali masih belum titen dengan jadwal datang bulannya, nah kemudian dia kena istihadhah, maka keluarnya darah yang pertama itu dianggap sebagai darah haid sampai 7 hari. Nah setelah 7 hari kok darahnya tidak mampet, maka dia masuk kategori istihadhah. Maka ketika istihadhah itu dia wajib untuk mengerjakan puasa dan sholat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Nah, setelah 23 atau 24 hari berlalu, darahnya kok masih tidak berhenti, maka dihitung dari awal lagi, di reset lagi, restart, diulang dari awal lagi, dia masuk kategori wanita haid. Maka dia nggak boleh puasa dan sholat sampai 6 atau 7 hari. Kalau mau aman 7 hari. 7 hari kok masih nggak stop lagi, berarti itu istihadhah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tetap ada kewajiban seorang wanita meninggalkan sholat dan puasa di bulan Ramadan setiap bulannya, walaupun dia istihadhah dan darahnya tidak kunjung berhenti. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Ya. Bolehkah mengqashar atau menjamak sholat untuk keperluan ibadah sunnah seperti ziarah wali 9 dan perjalanan jauh? Berarti itu alasan menjamak dan mengqashar bukan karena wali songonya, tapi karena status musafirnya. Perjalanan. Ya jangankan untuk ziarah wali songo, pergi tamasya saja dengan jarak yang sudah ditentukan oleh ulama, walaupun itu ada ikhtilaf, maka dia statusnya sudah seorang musafir dan boleh untuk dijamak dan qashar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku masing-masing. Jadi bukan ibadah sunnahnya yang menghambat dia untuk jamak dan qashar, tetapi yang membuat dia jadi boleh jamak dan qashar karena dia statusnya sebagai seorang musafir. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Ada. Ya. Bagaimana cara menjamak atau mengqashar seperti cerita yang tadi orang yang dioperasi? Karena itu kan ada 3 sholat dari asar, maghrib, isya. Itu bagaimana? Ya, kalau mengqasharnya dia tidak boleh, kecuali kalau status dia sekaligus musafir. Akhirnya saya jelasin juga syarat qashar. Tadinya saya tidak mau jelasin. Qashar itu syaratnya adalah dia adalah seseorang yang musafir, kemudian dia dalam rangka menjamak sholat dan dia kerjakan di luar batas kota tempat dia mukim, tempat dia tinggal. Misal kamu Faris mau pergi ke Surabaya, berangkat dari Bondowoso duhur, nah, dihitung-hitung Bondowoso Surabaya kurang lebih sekitar 200 kilo, maka ini sudah melebihi batas ketentuan menjadi seorang musafir. Kalau misalkan jamak itu kan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau misalkan saya mau sholat dulu di awal supaya nanti saya tidak mikirin sholat di jalan, saya mau sholat dulu di awal, saya jamak di rumah, maka itu hanya boleh jamak, tidak boleh di qashar. Kenapa? Karena masih di rumah, di tempat kota dia mukim. Tapi kalau sudah jalan lewat arak-arak misalkan, nah kemudian nyampe di Besuki kan sudah bukan masuk wilayah Bondowoso, walaupun batas kota ini jadi ikhtilaf lagi antara ulama. Ya seperti contoh antara Maesan dengan Suger. Orang dari Maesan terus pergi ke Suger, apakah itu sudah masuk kategori boleh diqashar? Tidak. Kan gitu, kan kok kamu yang jawab? Ya itu ikhtilafnya ulama itu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak gitu. Tapi intinya qashar itu semua ulama sepakat boleh dilakukan kalau sudah keluar dari batas kota. Nah pertanyaannya operasinya di mana? Kalau operasinya di Bondowoso, maka dia hanya boleh dia orang Bondowoso dan dia operasi di Bondowoso, maka dia hanya boleh jamak, tidak boleh qashar. Tapi kalau dia operasinya misalkan di Jerman, jauhnya, jejer kauman, di Surabaya misalkan atau di Jakarta misalkan dia, ini kan sudah melewati batas syarat menjadi seorang musafir dan sudah lintas kota, sudah melewati banyak kota, itu udah sahih sekali untuk diqashar itu, karena udah melewati banyak kota. Maka ketika nyampe di Surabaya dia boleh jamak dan qashar. Nah pertanyaan selanjutnya, kan jamak dan qashar itu kan hanya 2 sholat.
duhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, ketika seseorang sudah jelas-jelas di dalam kondisi darurat, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu menjamak sebelum masuk waktu sholatnya, dikerjakan semuanya. Jadi diborong duhur, asar, maghrib, isya, dia kerjakan semuanya pada waktu duhur. Ini pendapat pertama ya. Pendapat yang kedua, duhur dan asarnya dikerjakan dulu, kemudian dioperasi kan. Nah, setelah operasi sadarnya kan subuh, maka maghrib dan isyanya ini boleh diqadha, bukan dijamak lagi. Nah, qadha lain lagi caranya, bukan mengumpulkan dua sholat lagi, tapi qadha, misalkan qadha maghrib ya harus dikerjakan di waktu sholat maghrib, qadha isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Jadi ada dua perbedaan pendapat di situ. Nah, insya Allah nanti akan ada kajian yang jauh lebih mendetail lagi mengenai masalah qadha sholat, jamak sholat, qasar sholat, termasuk di dalam peperangan itu kan ada kebijakan jamak dan qasar juga, walaupun qasarnya itu bukan qasar meringkas rakaatnya, tapi qasar memperpendek dari syarat yang banyak menjadi syarat yang sedikit. Seperti contoh orang sholat gerak lebih dari 3 kali sholatnya batal. Tapi kalau kita sholat khauf, sholat di dalam pertempuran, nah itu di rukhsah. Kamu sholat boleh gerak lebih dari 3 kali ya dalam kondisi perang. Kalau kamu lebih dari 3 kali sudah nggak boleh gerak ya mati. Karena dalam Islam melindungi diri itu harus menjadi dasar yang paling utama. La tulqu aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu pada jurang kebinasaan. Tuh, saya kasih contoh darurat yang lebih simpel lagi, gampangnya. Babi itu haram atau tidak? Haram. Bagi umat Islam diharamkan makan babi. Luqman masuk ke dalam hutan, ya. Sudah 2 minggu di dalam hutan, persediaan makanan sudah habis sejak 10 hari yang lalu. Jadi 10 hari dia sudah nggak makan, tidak menemukan makanan apapun kecuali tumbuhan beracun di situ, sehingga beresiko, ya kan? Daun pun juga nggak boleh dimakan karena beracun. Akhirnya dia ketemu ada seekor babi. Gitu loh. Pertanyaannya, babi tersebut kan statusnya haram. Tapi dalam kondisi darurat, kalau nggak makan mati, kalau makan haram. Nah pertanyaannya, yang mana yang dipilih? Pilihlah darurat yang paling kecil. Jadi kalau sudah tidak ada makanan lain, yang adanya cuma babi, ya kan? Terus Luqman sudah lemes, sudah kekurangan gizi karena 10 hari nggak makan, dia khawatirkan hari ke-11 dia berangkat, kan? Maka nggak apa-apa, babinya diambil, ya dibeleh, habis gitu ambil kecap, ya kan? Belehnya baca Bismillah, ambil kecap, panggang, makan, boleh pada waktu itu. Tapi kalau misalkan baru mangap, mulut mangap, ini anganga, sudah mau makan kok tiba-tiba ada ayam lewat, ini langsung tidak boleh makan, langsung taruh lagi. Kenapa? Karena sudah ada yang halal lewat. Tapi seseorang mukmin yang dekat dengan Allah pasti akan dihindarkan dirinya dari sesuatu yang haram. Itu pasti. Ketika dia berusaha melindungi dirinya dari yang haram-haram, Allah akan bantu dia untuk mendapatkan makanan yang halal. Biasanya begitu. Karena ada pertolongan Allah untuk seorang mukmin yang taat. Ada pertanyaan lagi nih? Tidak ada. Ini babnya haid yang ditanya sholat semua ya. Oke, mudah-mudahan semuanya panjang umur, semuanya sehat, semuanya selamat, semuanya diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang barokah dan melimpah. Kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan Abu Bayyan Insya Allah untuk kajian besok kita akan membahas hukum mandi untuk wanita istihadah dan wudhu setiap kali sholat. Jadi hukum mandi bagi orang istihadah itu hukumnya gimana, dan setiap kali sholat wudhunya itu seperti apa. Insya Allah besok kita akan mengkaji bab tersebut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.